Selamat berjumpa kembali. Pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat artikel. Ya. Ini bagian dari metodologi penelitian. Ya. Jadi berikut ini saya akan jelaskan bagaimana tahapan membuat artikel ilmiah. Nah, tentunya untuk membuat satu artikel ilmiah kita sudah punya topiknya, sudah punya temanya, ya, yang akan kita buat untuk penelitian. Nah, untuk dapat membuat itu, kita mulai dengan menentukan judulnya, ya, judul penelitian. Ya. Jadi judul penelitian itu sebaiknya judulnya tidak terlalu panjang, ya, dan mudah dimengerti, ya, dan jelas, ya. Jadi judulnya, ya, dalam judul itu biasanya ada beberapa variabel biasa. Ya. Misalnya sebagai contoh adalah judul itu pengaruh harga dan promosi terhadap penjualan. Ya. Nah, ditambah dengan kata-kata studi kasus perusahaan X, misalkan demikian, ya. Jadi untuk membuat artikel, pertama di atas kita tulis judulnya, kemudian dilanjutkan di penulisan nama penulis, kemudian alamat emailnya, kemudian institusinya, perguruan tingginya, ya. Kemudian kita lanjut dengan menulis abstrak, ya. Jadi abstrak dari penelitian kita. Abstrak itu adalah ringkasan dari penelitian kita. Kemudian bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Bisa ada yang menggunakan pendahuluan, ada juga menggunakan latar belakang. Ini kurang latar belakang, ya. Atau kemudian introduction atau background, ya. Jadi bisa kata-katanya pendahuluan atau latar belakang, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah introduction atau background. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka atau literatur review. Jadi ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Inggris, ya adalah untuk tulisan kita yang bahasa Inggris, ya. Kemudian setelah tinjauan pustaka adalah metodologi. Kemudian yang bagian yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah research and discussion. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, conclusion and recommendations. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka. Kalau bahasa Inggrisnya dalam bentuk bibliografi atau references. Nah, itu yang harus ada dalam suatu artikel ilmiah yang kita buat. Ya. Kemudian apa atau bagaimana kita membuat abstrak. Ya. Dalam abstrak itu harus ada sedikit ada problem dari penelitian kita, kemudian maksud dan tujuan dari penelitian. Jadi maksud dan tujuan dari penelitian itu kita sampaikan di abstrak, ya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh harga terhadap penjualan dan apakah ada pengaruh promosi terhadap penjualan, ya. Jadi itu bisa seperti itu contohnya, ya. Kemudian yang ketiganya adalah dalam abstrak itu kita sampaikan juga tentang metodologi penelitian, ya. Bagaimana populasinya, berapa jumlah sampelnya, bagaimana cara pengambilan datanya, ya. Apakah data primer atau data sekunder, kemudian bagaimana cara pengolahan datanya, ya. Kemudian kita sampaikan juga dalam abstrak itu adalah hasil penelitian. Nah, semuanya itu poin 1, 2, 3, dan 4 itu kita buat dalam satu kata-kata yang sangat singkat sekali, ya, yang semuanya ditulis secara singkat dan padat, ya, dan tidak ada kutipan, ya. Nah, banyaknya adalah kurang lebih antara 200 kata sampai 500 kata, ya. Untuk 200 kata atau 500 kata ini kita bisa cek dengan di Word, ya. Kita blok, maka kita bisa tahu berapa jumlah kata yang kita gunakan, ya. Jadi isi dari abstrak itu adalah ada problem, ada maksud dan tujuan penelitian, ada metode penelitian, dan ada hasil penelitian, ya. Itu adalah isi dari abstrak. Kemudian bagian selanjutnya adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang itu apa yang harus kita sampaikan? Yang harus kita sampaikan adalah gambaran kenapa penelitian itu dilakukan. Apa yang menjadi menarik
kenapa penelitian ini dilakukan, ya. Jadi itu disampaikan di latar belakang. Ada masalah apa pada objek yang kita teliti, ya. Nah, tentunya untuk ada masalah apa dari objek yang kita teliti, kita harus punya data hasil pengamatan, kemudian mungkin dari wawancara, kemudian dari data sekunder. Ya, ya. Nah, dari situlah kemudian terungkap variabel permasalahannya. Jadi variabel permasalahannya apa? Ya, jadi di latar belakang itu kita ungkapkan. Kemudian dari permasalahan tersebut, kemudian kita ungkapkan juga atau kita sampaikan juga penelitian kita ini apakah didukung oleh penelitian yang sebelumnya dengan menggunakan variabel pengawasan yang sama atau hampir sama. Nah, pada bagian ini tentunya ada sitasi atau kutipan ya dari variabel yang mendukung tadi. Mungkin penelitian itu mungkin dari objek yang berbeda tapi variabelnya bisa sama ya. Jadi objeknya bisa berbeda atau lingkungan berbeda atau batasan lainnya yang berbeda, tapi menggunakan variabel yang sama dengan apa yang kita akan teliti. Nah, akan lebih baiknya kalau penelitian yang terdahulu itu mempunyai objek hampir sama atau lingkungan yang hampir sama. Itu akan lebih baik lagi ya. Jadi ini yang disebut dengan state of art dari penelitian. Jadi pernyataan penelitiannya itu ya jadi didasarkan problemnya itu didasarkan dari penelitian yang sebelumnya. Kemudian ditutup dengan tujuan dari penelitian ya. Jadi itulah isi dari latar belakang ya. Jadi latar belakang itu adalah gambaran dari penelitian, apa permasalahan dari penelitian, kemudian apakah ada data pendukungnya untuk permasalahan tersebut, kemudian bagaimana penelitian yang terdahulu dengan permasalahan tersebut. Kemudian ditutup dengan tujuan dari penelitian. Kemudian bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka, literatur. Nah, di dalam tinjauan pustaka atau literatur ini adalah bagaimana kita menguraikan teori apa yang mendukung penelitian yang kita lakukan. Ya, teori-teori itu bisa dari buku atau bisa dari artikel yang kita baca. Oleh karena itu, mahasiswa dalam tugas mingguannya diwajibkan untuk membaca artikel. Itu gunanya adalah untuk membuat tinjauan pustaka, literatur review. Ya. Nah, jika menggunakan model regresi, maka dimulai dengan teori yang berkaitan dengan variabel Y-nya. Ya. Jadi hanya contoh saja ya. Contoh kalau modelnya model regresi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan variabel X1-nya, X2-nya, dan seterusnya. Nah, pada bagian ini tentunya ada sitasi teori, ada kutipan teori ya. Ada kutipan dari jurnal ya, kutipan dari buku dan sebagainya ya. Kutipan itu contohnya adalah menurut A 2018 harga adalah dan seterusnya ya. Menurut Kotler 2015 promosi adalah jadi definisi-definisi atau kutipan teori itu yang disebut dengan citasi ya. Nah, untuk membuat citasi ini nanti akan lebih mudah kalau kita manage dengan menggunakan software Mendeley ya. Dengan menggunakan software Mendeley, maka citasi kita, apa yang kita citasi itu ada daftar pustakanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam tinjauan literatur juga disampaikan beberapa artikel penelitian yang terkait dengan variabel yang kita pakai pada penelitian ya. Nah, untuk penelitian yang menggunakan statistik sebagai pengolahan datanya ya. Jadi itu sebagai contoh ya. Contohnya seperti tadi ya. Jadi ada kutipan. Jadi di sini pun juga ada kutipan yang dilakukan oleh si peneliti A, si peneliti B dan seterusnya ya. Kemudian untuk suatu artikel penelitian yang mahasiswa buat, kita adalah cukup satu variabel didukung oleh 2 atau 3 artikel penelitian. Ya, jadi satu variabel cukup didukung oleh 2 atau 3 artikel penelitian yang sebelumnya. Nah, di sini pun juga ada sitasi atau kutipan ya. Contohnya penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Amir
tahun 2017 ya, dan seterusnya ya. Jadi itu citasinya ya. Nah, dari tinjauan literatur, tinjauan pustaka dari buku maupun dari artikel itu mengerucut pada penentuan hipotesa. Jadi mengerucut pada penentuan hipotesa. Nah, untuk itu hipotesa, masing-masing hipotesa yang akan kita bentuk itu minimal harus didukung oleh 2 artikel penelitian ya. Jadi dengan demikian artikel-artikel yang kalian baca itu gunanya adalah nanti untuk membuat tinjauan pustaka ini ya, dan mengerucut untuk menentukan hipotesa ya. Jadi untuk membuat satu hipotesa itu harus didukung oleh penelitian yang sebelumnya. Contohnya misalkan tadi Ali telah melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan ya pada tahun sekian-sekian ya. Kemudian Badu telah melakukan penelitian tentang pengaruh promosi terhadap penjualan ya. Sehingga hipotesisnya bisa kita susun berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Nah, terakhir ditampilkan kerangka penelitian diagramnya ya, bagaimana pengaruh harga. Jadi gambarnya ada diagram harga, ada diagram promosi ya, ada panah terhadap penjualan ya. Jadi itu yang harus ditampilkan atau isi dari tinjauan pustaka. Kemudian bagian selanjutnya adalah metodologi. Nah, di bagian metodologi ini kita sebutkan apakah penelitian tersebut apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif ya. Kemudian sebutkan populasinya ya, populasinya apa, bagaimana penentuan sampelnya, metode penentuan samplingnya, dan cara pengumpulan datanya ya, apakah data sekunder atau data primer. Pada bagian ini bisa juga ada sitasi atau kutipan ya. Jadi sitasi atau kutipan itu bisa ada di latar belakang, bisa ada di tinjauan pustaka, bisa juga ada di metodologi. Ya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Nah, untuk penelitian yang menggunakan kuesioner dan statistik dimulai dengan berbagai macam uji-uji ya. Misalkan ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada uji normalitas, linearitas, multikoleritas, heteroskedastisitas, ada uji Durbin-Watson ya. Nah, itu pertama dalam pembahasan itu adalah pengujian uji-uji tersebut ya. Ini mengambil contoh salah satu model dari model regresi ya. Kemudian dilanjutkan dengan analisa uji T, kemudian uji F, kemudian R-square ya, koefisien determinasi. Kemudian pada pembahasan dan diskusi itu kita sebutkan hasil penelitian tersebut apakah sudah sejalan atau sesuai dengan penelitian siapa. Ya, jadi penelitian yang kita lakukan ini ya, hipotesanya itu apakah sudah sesuai atau sejalan dengan penelitian siapa. Artinya dengan penelitian yang sebelumnya atau tidak sejalan dengan penelitian siapa. Ya. Nah, itu kita sebutkan di dalam pembahasan ya. Kemudian jika tidak sesuai, jelaskan apa yang menyebabkan tidak sesuainya. Ya, apakah karena lingkungan yang berbeda, ya, ataukah jumlah sampel yang berbeda, atau hal yang lainnya. Ya, penjelasan seperti ini, jadi penjelasan penelitian kita ini sesuai atau tidak sesuai itu akan memperkuat posisi dari hasil penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, pada bagian ini ada sitasi atau ada kutipan ya. Jadi penelitian yang kita lakukan ini sesuai dengan penelitian X ya. Berarti X tahun berapa? Ya, berarti itu ada sitasi ya. Kemudian pada bagian pembahasan juga kita sampaikan apa implikasi dari hasil penelitian yang kita lakukan. Implikasi itu adalah apa dampaknya, apa efeknya dari penelitian yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dari hasil penelitian itu. Itu yang disebut dengan implikasi dari hasil penelitian. Kemudian kesimpulan dan saran. Dalam membuat kesimpulan itu harus menjawab permasalahan penelitian. Jadi kesimpulan, misalkan tadi kesimpulannya adalah harga terbukti mempengaruhi penjualan, promosi terbukti mempengaruhi penjualan.
Nah, itu kesimpulan. Atau menyampaikan hasil dari pembuktian hipotesa. Mana saja yang didukung oleh hipotesa dan mana saja yang tidak. Ya, jadi mana yang didukung dan mana yang tidak itu kita sampaikan dalam kesimpulan. Kemudian pada saran itu disampaikan saran yang bisa meningkatkan untuk penelitian berikutnya. Apakah dari apakah dari banyak sampelnya, apakah menambah variabelnya, atau model penelitiannya. Ya. Nah, dalam membuat citasi nanti kita akan mahasiswa akan menggunakan Mendeley ya sebagai reference manager ya. Jadi salah satu software untuk reference manager. Reference manager ini adalah bagaimana kita membuat daftar pustaka yang otomatis dan berurut secara mudah ya. Gunanya agar apa yang kita citasi maka ada daftar pustakanya. Ya. Nah, jangan sampai apa yang kita citasi tidak ada daftar pustakanya atau tidak ada citasinya tapi ada daftar pustakanya. Nah, itu juga salah. Yang benar adalah ada citasinya, ada daftar pustakanya. Selain itu, Mendeley memudahkan peneliti untuk membuat daftar pustaka sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka tertentu. Ya, untuk penulisan daftar pustaka itu ada banyak macam modelnya ya. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan adalah pembuatan daftar pustaka dengan metode APA, American Psychology Association. Ya. Jadi nanti ini akan dijelaskan pada video tersendiri, dan ini banyak tentang Mendeley ya. Itu banyak disampaikan di YouTube ya, di internet. Nanti mahasiswa belajar dari YouTube atau dari internet. Nah, itulah penyampaian bagaimana kita membuat suatu artikel ilmiah. Ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat.